Film yang akan kita bahas kali ini adalah kisah nyata seorang yang bertahan hidup di kamp tahanan tentara Jerman ketika Perang Dunia Kedua. Berhasilkah dia bertahan dan bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai habis. Sebelumnya tekan tombol subscribe dulu ya guys. Di awal film, diperlihatkan sekelompok tahanan tentara Jerman di dalam sebuah truk. Salah satu pemuda menanyakan makanan kepada pemuda lainnya, pemuda itu menjawab hanya ada sandwich. Pemuda yang meminta itu mencoba menawarkan sebuah buku yang dia curi untuk menukarkan dengan sandwich itu. Pemeran utama memberi setengah dan menerima buku itu, dia menanyakan buku ini dari mana asalnya, pemuda itu menjawab dari Persia. Ini adalah film yang terinspirasi dari kisah nyata, pada tahun 1942 di Prancis. Truk tentara Jerman itu diberhentikan, kelompok pertama disuruh maju untuk dieksekusi, tanpa basa-basi. Giliran kelompok kedua di sana ada Gilles. Saat dilakukan eksekusi Gilles langsung menjatuhkan diri untuk pura-pura mati, padahal belum ditembak. Ketika semua tahanan dieksekusi, tentara Jerman ini tahu dia berbohong dan akan segera menembaknya. Gilles memohon dan mengatakan dia bukanlah seorang Yahudi, namun seorang Persia. Mendengar kata Persia, tentara yang lain mencoba menahan temannya untuk tidak dieksekusi karena atasannya menyuruh mencarikan seorang Persia, untuk meyakinkan tentara itu. Gilles menyodorkan buku yang dikasih oleh seseorang di truk tadi yang merupakan buku Persia. Dan tentara yakin dia adalah seorang Persia. Dan membawakannya pada komandan mereka. Sampai di kantor komandan, tentara itu langsung memberitahukan bahwa dia mendapatkan seorang Persia, seperti yang dimintanya. Untuk memastikan komandannya, tentara itu memberikan buku itu kepadanya. Komandan itu bernama Klaus. Klaus langsung menanyakan pertanyaan untuk memastikan bahwa Gilles benar-benar orang Persia. Di buku itu terdapat tulisan Reza. Komandan itu menanyakan apakah nama kamu Reza? Gilles langsung menjawab iya. Komandan juga menanyakan kata-kata Bauba. Pemuda itu menjawab artinya ayah. Ketika komandan menanyakan kata ibu dalam bahasa Persia, awalnya Gilles sedikit bingung, dan karena terlalu takut kepada komandan itu dia menjawab anta. Dan akhirnya Klaus percaya, tetapi masih ada keraguan Gilles menipunya. Klaus memberikan tugas kepadanya sebagai pemberi makan para tahanan, dan setelah memberi makan tugasnya juga mengajari Klaus bahasa Persia. Saat di dapur, Reza mencoba menghafal benda-benda dalam bahasa Persia, seperti roti, garpu, daging, dan beberapa benda lainnya. Saat tugas pertamanya mengajari Klaus, Klaus bercerita sedikit tentang keinginannya membuka restoran Jerman di Persia, dan langsung menanyakan, apa kata restoran dalam bahasa Persia? Reza yang kaget karena sebelumnya dia tidak menghafal, dia langsung mengarang. Di hari pertama, Reza berhasil menjalani tugasnya. Keesokannya, Max, tentara yang ingin mengeksekusi Reza dulu bertemu Komandan Klaus, untuk memperingatkan lagi bahwa Reza bukanlah orang asli Persia, tetapi Klaus malah marah. Klaus mengatakan, saya tahu apa yang saya lakukan, tidak usah mengajari saya. Dengan begini kekesalan Max terhadap Reza semakin membesar. Selanjutnya Reza juga ditugaskan sebagai penulis daftar nama tahanan, menggantikan seorang tentara wanita. Wanita tersebut begitu kesal karena posisinya digantikan oleh Reza. Max dan wanita itu membuat rencana agar Reza kabur melarikan diri, supaya posisinya kembali sebagai penulis daftar. Saat rencana itu dilakukan, Max mengawal Reza untuk membuang sampah. Reza ditinggalkan sendiri supaya dia kabur, dan benar saja Reza berhasil kabur. Saat di dalam hutan bertemu seorang tentara yang sudah tua, dan memperingatkan Reza untuk kembali ke markas tentara itu, karena kalau perlarian itu dilanjutkan Reza, dia sangat berisiko untuk mati. Mendengar nasihat tentara tua ini, Reza kembali ke markas. Ketika sampai di markas, dia langsung bertemu dengan Klaus. Di sana ada Max juga, dan dia terkejut kenapa Reza kembali. Dan Reza melanjutkan tugasnya untuk menulis daftar nama tahanan. Dia mendapatkan tugas ini karena tulisan tangannya bagus dan rapi.
Sambil menulis, dia juga masih memikirkan bagaimana mengartikan 40 kata yang diberikan Klaus. Kata-kata tersebut satu pun dia tak tahu maknanya. Reza semakin resah saat melihat daftar nama yang dia tulis dan setengah tertutupi kertas. Dia menemukan ide untuk mengartikan 40 kata tersebut dengan nama-nama yang setengah itu. Dan tugas kali ini pun selesai, kepercayaan komandan kepadanya pun bertambah. Cerita berlanjut, ketika seluruh pasukan markas tentara Jerman ini mengadakan pesta, Reza diajak sebagai tukang masak. Saat Klaus menanyakan arti kata pohon dalam bahasa Persia, dia menjawab kata yang seperti bermakna roti. Klaus langsung marah kepadanya dan langsung memukulnya sampai babak belur. Nyawa Reza kini akan terancam. Dari kejadian ini Reza dikirim ke pertambangan sebagai pekerja. Komandan menyuruh Max untuk mengawasinya. Di pertambangan Reza cukup disiksa oleh Max karena kekesalannya. Keesokannya, ketika bekerja Reza terjatuh sakit, dan Reza dibawa ke barak oleh tentara itu. Di barak Reza mengigau sepanjang waktu dengan bahasa Persia karangannya sendiri. Melihat ini anak buahnya Klaus memberitahukan ini kepada Klaus. Ketika Klaus datang, melihat Reza mengigau dengan bahasa Persia yang mereka saja paham alias bahasa Persia buatan Reza, Klaus menyesal dan merasa bersalah. Reza dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Setelah Reza kembali bugar, Klaus menemuinya untuk minta maaf dan mempekerjakannya kembali sebagai guru bahasa Persianya. Klaus bercerita bahwa, tujuan dia sebenarnya mempelajari bahasa Persia, adalah untuk mencari saudaranya yang kabur ke Teheran sebelum dia bergabung dengan tentara. Kali ini Klaus mendapat laporan dari seorang tentara perempuan. Tentara perempuan ini kesal karena ditertawakan oleh temannya dan Max, karena dia tidur dengan komandan markas yang memiliki burung kecil. Mendengar laporan ini Klaus tidak bisa menahan tawanya. Ketika Klaus dipanggil oleh komandan markas, karena ada laporan, dia mempertahankan Reza karena menjalani kasih dengannya. Klaus naik pitam dan membocorkan berita, yang diberitakan oleh perempuan itu, bahwa dia memiliki burung yang kecil. Komandan markas pun tidak bisa berkata apa-apa dan tidak melanjutkan lagi pembicaraan. Dan Reza tetap sebagai guru Persianya. Tetapi untuk sementara, Reza dikirim ke perkebunan. Untuk menghindari dirinya dieksekusi oleh markas. Setelah para tahanan dieksekusi, Reza dikembalikan ke markas. Kali ini kloter tahanan baru tiba di markas. Reza sebagai pemberi makan menanyakan nama-nama mereka semua. Disinilah Reza mendapat kata atau bahasa karangannya. Dia mengambil sebagian nama untuk diartikan ke dalam bahasa Jerman. Seperti nama seorang tahanan Paulo, dia mengambil Olo. Jadi bahasa Persianya adalah Olo dan maknanya adalah lengan. Bahasa bertambah seiring banyaknya nama tahanan yang dia tahu. Kali ini nyawa Reza kembali terancam karena di antara para tahan terdapat orang Persia asli. Max yang mengetahui itu, segera menemui Reza untuk menyuruhnya bicara dengan orang Persia asli itu. Ketika Reza dibawa ke barak, orang Persia asli itu sudah tewas dibunuh oleh tahanan lain. Pembunuh ini adalah tahanan yang ditolong oleh Reza. Reza membawakan makanan karena adiknya sebelumnya dipukul oleh tentara dan terjatuh sakit. Tahanan itu merasa berutang budi. Dan ketika dia tahu ada orang Persia asli, dia segera membunuhnya untuk menyelamatkan nyawa Reza. Max melihat orang Persia asli ini mati, begitu merasakan kegeraman, karena gagal lagi menyingkirkan Reza. Setelah rapat besar antara komandan markas, tahanan kali dipindahlan lagi. Reza disuruh lagi oleh Klaus ke perkebunan untuk sementara. Tetapi Reza yang sudah sangat frustasi tidak mengikuti perintah Klaus, dia malah bergabung ke tahan untuk dipindahkan dan dibunuh. Mengetahui bahwa Reza bergabung dengan tahanan, Komandan Klaus segera menjemput Reza di dalam rombongan yang sedang berjalan itu. Pengawal tahanan sempat mencegat komandan karena Reza sudah masuk daftar, dan tidak bisa namanya hilang di daftar.
Cerita berlanjut, ketika tentara sekutu semakin dekat dengan garis pertahanan Jerman. Para komandan mengadakan rapat untuk memusnahkan semua tahanan. Ketika hari eksekusi tiba, Reza dijemput oleh Komandan Klos. Di sini Komandan Klos juga sudah siap untuk melarikan diri ke luar negeri, yaitu ke Iran. Sampai ke tengah hutan mereka berpisah dengan tujuannya masing-masing. Di akhir cerita, ketika Klos sampai di Iran, dia menuturkan bahasa yang dipelajarinya selama ini. Di bandara, tidak seorang pun mengerti bahasa apa yang dia bicarakan. Terpapar di mukanya raut wajah kecewa dan kesal. Ternyata betul selama ini dia dibohongi oleh Reza. Dia segera ditahan oleh petugas bandara karena melihat gelagatnya seperti orang Jerman. Reza kali ini sudah diselamatkan oleh tentara Prancis, dan ketika diminta untuk memberitahukan nama-nama tahanan, Reza memberikan 2.840 nama. Ini karena bahasa karangannya terinspirasi dari nama-nama tahanan, dan dia menghafalnya. Begitulah cerita film kali ini, semoga kalian terhibur ya guys, terima kasih.